kembalinya politik kekuatan udara menjadi salah satu ciri utama konflik global modern. Di tengah meningkatnya rivalitas antara Barat dan poros Rusia, Cina, Iran, Sukhoi Su-35 tampil bukan sekadar sebagai pesawat tempur, melainkan sebagai simbol kebangkitan kembali pendekatan militer berbasis tekanan keras. Bagi Rusia, Su-35 adalah jawaban langsung terhadap dominasi udara Barat yang selama 2 dekade terakhir dianggap hampir absolut. Perang Ukraina menjadi titik balik penting. Konflik ini memperlihatkan bahwa dominasi udara tidak lagi bisa dicapai dengan mudah, bahkan oleh kekuatan besar sekalipun. Sistem pertahanan udara berlapis, peperangan elektronik, dan keterbatasan jaringan komando membuat langit berubah menjadi medan tempur berisiko tinggi. Dalam konteks ini, Su-35 berfungsi sebagai tulang punggung kekuatan udara Rusia, mengisi kekosongan strategis saat Su-57 belum tersedia secara masif. Su-35 dirancang untuk menguasai wilayah udara regional, mengawal aset strategis, dan memberikan efek intimidasi. Keberadaannya mengirim pesan geopolitik yang jelas bahwa Rusia masih memiliki kemampuan untuk menantang dominasi udara Barat secara kredibel. Ini bukan tentang satu pesawat melawan satu pesawat, melainkan tentang mempertahankan ruang pengaruh dan daya tawar strategis di panggung global. Dari sudut pandang Barat, Su-35 adalah pengingat bahwa kekuatan udara Rusia belum runtuh. Ia memaksa NATO untuk memperhitungkan kembali risiko eskalasi dan biaya konflik terbuka. Dengan demikian, Su-35 menjadi bagian dari politik kekuatan modern, di mana kemampuan militer digunakan sebagai alat tekanan strategis, bukan sekadar alat tempur. Modernisasi Su-35 tidak diumumkan secara terbuka dengan retorika besar, namun justru bergerak melalui peningkatan senyap pada sistem inti pesawat. Fokus utama modernisasi ini adalah peperangan elektronik, avionik, dan integrasi data, sebuah refleksi dari pemahaman Rusia bahwa perang udara modern ditentukan oleh penguasaan spektrum elektromagnetik. Dalam konflik masa kini, pesawat tempur yang paling berbahaya bukanlah yang paling lincah, tetapi yang paling mampu bertahan dan beroperasi di lingkungan penuh gangguan sensor. Su-35 diarahkan untuk bertahan di bawah tekanan radar musuh, jamming intensif, dan ancaman rudal berpemandu cerdas. Peningkatan ini membuatnya tetap relevan di medan tempur yang semakin mematikan. Radar Irbis-E menjadi contoh pendekatan Rusia yang berbeda dari Barat. Meski sering dikritik karena masih menggunakan teknologi PESA, daya pancarnya yang besar menjadikannya efektif dalam skenario konflik intensitas tinggi. Barat mengakui bahwa radar ini tidak bisa diabaikan, terutama ketika diintegrasikan dengan sistem pertahanan udara dan peperangan elektronik Rusia. Modernisasi Su-35 juga dibaca Barat sebagai upaya langsung untuk mengganggu konsep perang udara NATO yang berbasis sensor fusion dan jaringan. Dengan kata lain, Rusia tidak mencoba meniru Barat sepenuhnya, tetapi menciptakan pendekatan alternatif yang berfokus pada daya tahan, gangguan, dan tekanan berkelanjutan. Inilah inti dari modernisasi Su-35, bukan revolusi teknologi, melainkan adaptasi strategis. Barat dikenal jarang mengakui keunggulan militer lawan secara terbuka. Namun dalam kasus Su-35, pengakuan terbatas muncul dalam analisis strategis dan simulasi militer. Pengakuan ini tidak bersifat politis, melainkan teknis, terutama terkait kemampuan Su-35 dalam pertempuran udara jarak dekat. Dengan mesin bertenaga besar, thrust vectoring, dan kontrol energi yang unggul, Su-35 menciptakan skenario dogfight yang tidak ingin dihadapi pilot Barat. Dalam jarak dekat, pesawat ini dipandang sebagai salah satu jet non-stealth paling berbahaya di dunia. Fakta ini cukup untuk membuatnya masuk dalam perencanaan serius NATO.
ancaman Su-35 tidak berhenti pada dogfight. Integrasi rudal udara ke udara jarak jauh dan sensor pasif menjadikannya platform yang mampu mengancam aset bernilai tinggi seperti pesawat peringatan dini dan tanker. Serangan terhadap aset ini dapat melumpuhkan operasi udara Barat secara sistemik, sebuah risiko yang tidak bisa diabaikan. Meski demikian, Barat tidak menunjukkan kepanikan. Keunggulan mereka tetap terletak pada stealth, sensor fusion, dan perang berbasis jaringan. Namun, Su-35 berhasil mempersempit margin keamanan dan meningkatkan biaya konflik. Dalam dunia militer, memaksa lawan menghitung ulang risiko sudah merupakan keberhasilan strategis tersendiri. Dimensi geopolitik Su-35 meluas secara signifikan ketika pesawat ini dikaitkan dengan Iran. Kerjasama militer Rusia-Iran bukan hanya soal transaksi senjata, tetapi tentang pembentukan poros kekuatan yang menantang kepentingan Barat di kawasan strategis. Su-35 di Timur Tengah berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan udara regional. Bagi Iran, Su-35 menawarkan lompatan kemampuan yang signifikan. Bagi Rusia, ia menjadi alat untuk memperluas pengaruh dan menekan Barat di luar Eropa. Kombinasi ini menciptakan kekhawatiran serius di Washington, Tel Aviv, dan ibu kota Eropa. Reaksi Barat pun mencerminkan hal ini dengan sanksi tambahan, tekanan diplomatik, dan penyesuaian postur militer. Namun tidak ada kepanikan terbuka. Barat memahami bahwa Su-35 bukan pengubah tatanan global, tetapi ancaman regional yang harus dikelola. Justru, disinilah kekuatan geopolitik Su-35 berada. Ia meningkatkan ketidakpastian, memperluas ruang konflik, dan memaksa Barat membagi fokus strategisnya. Dalam konteks konflik global yang semakin terfragmentasi, Su-35 menjadi alat tekanan keras yang efektif. Ia tidak perlu memenangkan perang udara global. Cukup dengan mengganggu stabilitas dan meningkatkan risiko, pesawat ini sudah memainkan peran geopolitik yang signifikan.